Bapa, di dalam nama Tuhan, Recording in progress. terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu beri untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena sudah beri kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang haus dan lapar, beri kami hati yang mau diajar oleh Engkau. Biar Roh Kudus bisa beracara sebebas-bebasnya di lapas ini, beri anak-anak-Mu telinga seorang murid, buat mereka mendengar Tuhan apa firman yang ditaburkan, karena firman itu yang akan memerdekakan hidup mereka. Tuhan, biar Roh Kudus saya ambil alih semua suara dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ayo, Mas, sekarang kita buka, mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal berapa, Bu? Yohanes 15. 15 ayat 16. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Kadang suaranya Ibu kadang terdengar jelas, kadang bilang. Pas muncul bagus, kalimat berikutnya putus, Bu, kalau dengar. Masih ya? Udah, oke. Yohanes 15 ayat 16. Tolong dibacakan ya, ada bisa bacakan? Yohanes 15 ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 16, Pak. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang membina aku, tetapi akulah yang membina kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, gini ya saudara, kita sebagai orang Kristen, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan mau kita ke gereja setiap hari? Apakah Tuhan mau kita berdoa setiap hari? Atau Tuhan mau kita pelayanan setiap hari? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dalam Yohanes itu dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan kita supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan mau dalam hidup kita adalah berbuah. Saudara tahu ya di dalam Lukas 13 tentang perumpamaan tentang pohon itu. Nah, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat ke-7, urus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kemudian jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara tahu ya, kalau pohon itu, pohon yang sehat itu, dia tanahnya bagus, dikasih pupuk, dikasih air, pohon itu bertumbuh, maka pohon itu akan menghasilkan buah, benar kan ya? Seperti perumpamaan di pohon ara tadi, jadi ada seorang nih, punya pohon ara di kebun anggurnya. Suatu hari ia pergi untuk mencari buah pada pohon itu, tapi buahnya tidak ada. Terus yang punya pohon ara ini bilang, udah tebang aja. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Dan pengurus kebunnya ini bilang, kasihlah kesempatan pohon ini hidup 1 tahun lagi. Nanti tanah sekelilingnya dicangkul, dikasih pupuk lagi, mungkin bisa berbuah. Ya kalau tidak berbuah juga ya udah tebanglah. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita berbuah. Kita menghasilkan buah.
Kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang. Nah, buah seperti apa sih yang harus kita hasilkan? Yang pertama itu buah pertobatan. Nah, di dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10, kita buka ya. Dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa sih buah sesuai pertobatan? Nah, pertobatan itu berasal dari bahasa Yunaninya itu metanoia. Artinya perubahan hati dan perubahan pikiran yang radikal. Jadi berbalik dari dosa ke Tuhan. Jadi perubahan hidup kita 180 derajat. Contoh ya, dulu awalnya nih orang suka menipu. Sekarang bertobat. Jadi bekerja yang jujur, bekerja yang rajin, tidak menipu lagi. Itu yang namanya pertobatan. Nah, pertobatan sejati itu bukan penyesalan sesaat, tetapi transformasi atau perubahan hidup yang akan menghasilkan perilaku yang baru, gitu ya. Nah, contohnya lagi, misalnya dulu saudara suka pakai narkoba, terus mungkin saudara ada di dalam lapas. Nah, saudara bertobat, berhenti dari narkoba, kemudian saudara hidup sehat, itu yang namanya pertobatan. Bukannya saudara masuk lapas, keluar lapas saudara balik lagi, itu bukan pertobatan, itu hanya penyesalan. Jadi yang namanya pertobatan itu adalah berbaliknya hidup 180 derajat. Pertobatan itu dari yang dulunya suka dosa menjadi cinta akan kebenaran. Nah, yang kedua itu apa? Buah pelayanan. Buah pelayanan atau jiwa-jiwa. Bagaimana hidup kita ini berdampak bagi sesama dan membawa orang-orang lain itu mengenal kasih-Nya Tuhan. Di dalam Matius 28, kita buka ya. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan. Jadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu menyelamatkan kita, bukan untuk keselamatan kita sendiri, tetapi kita itu punya satu tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Supaya banyak orang juga diselamatkan melalui hidup kita. Bukan hanya kita dan keluarga kita, tapi semua bangsa. Hidup kita itu harus berdampak untuk banyak orang. Yang ketiga itu adalah buah roh. Nah, tujuan kekristenan itu apa sih? Tujuan kekristenan kita apakah cuma sekedar masuk surga? Tujuan kekristenan kita itu adalah keserupaan dengan Kristus. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 29 ya. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sudah ya, saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah itu menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Apakah kita sudah serupa dengan Tuhan? Belum.
Kalau kita sudah serupa dengan Tuhan, kita nggak perlu bergumul untuk mengampuni orang, betul kan? Kita ini diciptakan segambar dengan Allah, tapi belum serupa. Tapi karena manusia itu jatuh di dalam dosa, maka gambar Allah di dalam diri manusia itu rusak. Apa yang dimaksud dengan segambar dengan Allah? Yaitu karakter Allah itu ya karakter kita. Di dalam diri kita itu ada karakter Kristus, yaitu adalah buah-buah roh. Buah roh. Nah, buah roh itu apa? Jadi ketika seseorang ini lahir baru, dia punya iman kepada Yesus yang adalah juru selamat, maka orang tersebut akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, perubahan itu siapa yang mengerjakan? Roh Kudus yang mengerjakan yang ada di dalam dirinya. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu disebut parakletos. Artinya seseorang yang dipanggil atau diutus untuk menolong orang lain. Nah, di dalam Yohanes itu kan dikatakan, tetapi penghibur kita adalah Roh Kudus. Nah, kalau di dalam versi lain, yang versi mudah dibacanya itu, tetapi penolong kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menolong kita supaya apa? Supaya buah-buah roh itu keluar dari dalam diri kita. Nah, Roh Kudus ini adalah penolongnya. Jadi waktu saudara itu mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupnya, di dalam hidup kita, maka dia itu Roh Kudus itu akan bekerja keluar, yaitu memberikan kita karunia-karunia roh untuk kita melayani dan bekerja ke dalam, yaitu memunculkan sifat-sifat Kristus, yaitu buah roh itu sendiri. Jadi buah roh itu bukan hasil usaha kita. Kita berjuang untuk mendapatkan buah roh, bukan. Buah roh itu adalah yang memunculkannya adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, buah roh itu apa aja? Saudara udah tahu ya buah roh itu apa aja kan, baca firman kan ya. Di dalam Galatia itu, Galatia 5 ayat 22, buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, yang pertama saya bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih. Nah, kasih itu ada 4. Ada kasih namanya eros, itu kasih yang didasari pada ketertarikan fisik. Misalnya sama pasangan, sama pacar, itu eros. Atau storge, kasih karena ikatan kekeluargaan. Misalnya antara orang tua dan anak. Kemudian phileo, kasih persahabatan, di mana ikatan emosionalnya lebih kuat antara sahabat, antara saudara. Kemudian ada lagi kasih agape. Ini loh kasihnya Tuhan sama kita ini kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut. Dia mengasihi kita bukan karena, karena dia mengasihi aku mengasihi dia, tidak. Ini kasih yang tanpa pamrih, itu kasihnya Tuhan seperti itu. Di saat kita menyakiti Tuhan, kita melawan Tuhan, kita mengkhianati Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Itu namanya agape. Yang dimaksud buah roh ini kasih agape ya. Nah, apakah saudara itu bisa punya kasih agape? Karena kecenderungan manusia gini, kita mengasihi orang kalau dia itu juga mengasihi kita. Kita mengasihi orang kalau dia itu memberikan keuntungan buat kita. Jadi kasih kita itu transaksional. Kasih kebanyakan manusia ya. Sedangkan kasih itu adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Karena Yohanes itu katakan begini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi, identitas kita sebagai pengikut Kristus apa? Waktu kita sendiri punya kasih. Mengasihi dengan kasih agape itu mudah atau tidak? Tidak. Apakah saudara bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, mengkhianati kita, bahkan menghancurkan kehidupan kita? Apakah saudara bisa? Enggak gampang. Tetapi Alkitab mengajarkan kita apa? Mengasihi musuhmu. Mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan mengampuni 70 kali 7. Nah, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang itu dengan kasih agape.
Tapi Roh Kudus itu yang memampukan kita. Roh Kudus itu mengubahkan hati kita dari dalam, sehingga kita bisa mengasihi dengan kasihnya tuh. Kemudian buah roh yang kedua itu adalah sukacita. Nah, kalau sukacita menurut dunia, sukacita, kalau misalnya kita mencapai prestasi tertentu. Sukacita itu kalau kita dikasih hadiah, dikasih uang, itu sukacita. Itu kesenangan yang sifatnya sesaat. Sebentar juga hilang. Misalnya nih saudara ya dikasih hadiah, dikasih handphone. Senang nggak? Senang, sukacita. Tapi apakah seterusnya senang? Paling cuma bertahan 1-2 bulan, setelah itu kita udah lupa. Kita udah tidak ada kesenangan lagi sama handphone itu ya kan. Tetapi buah roh sukacita bukan berdasarkan apa yang kita dapat. Bukan berdasarkan prestasi kita. Tetapi sukacita itu berlandaskan kasih. Sukacitanya itu di dalam. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan sumber kasih kita itu adalah Tuhan sendiri. Sukacitanya itu dari dalam. Sehingga waktu di luar keadaan kita, mungkin keadaan kita nggak enak. Tapi hati kita tetap bisa bersukacita. Misal ya, ditipu orang, saudara tuh ditipu orang. Tapi itu nggak membuat saudara itu murung seharian, sedih seharian. Tapi tetap ada sukacita. Saudara bisa balik kembali bersukacita. Ya udahlah, kita punya pikiran ya udahlah, mungkin memang dia membutuhkan itu. Walaupun saudara ditipu, sukacita itu mungkin hilang sesaat, tapi nggak akan terus-terus hilang. Nah, itu yang namanya sukacita yang sebagai buah roh. Karena firman Tuhan katakan begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa artinya apapun keadaan kita bersukacita. Keadaan kita nggak enak, keadaan kita lagi susah, lagi sakit, kita tetap bisa bersukacita. Karena buah roh sukacita itu bersumber dari Tuhan, bukan dari keadaan luar kita. Nah, karena sumbernya itu dari Tuhan, maka sifatnya itu kekal, bukan perasaan sesaat. Jadi ketika kita mencari sukacita atau kebahagiaan kita di luar dari Tuhan, maka itu sifatnya hanya sementara. Kemudian yang ketiga itu damai sejahtera. Kita itu hidup ya di dalam dunia yang orang dikit-dikit khawatir, gelisah, takut, stres, benar kan ya? Apapun kita khawatirin, khawatir tentang masa depan, kesehatan, keuangan, keadaan ekonomi, politik. Jadi buat orang itu mengalami damai sejahtera di tengah semua keadaan sekarang ini, itu nggak gampang. Kalau kita ya, sebagai manusia, orang dunia lah, damai itu kalau apa sih? Kalau hati dan pikiran kita tenang kan, itu namanya damai menurut orang dunia. Kalau hidup kita baik-baik saja, kalau kita punya jaminan hidup, ya tabungan yang cukup, itu damai. Kalau karir aman, itu menurut orang dunia itu damai hidup kita. Hidup itu semua lancar, itu baru damai. Tapi buah roh damai sejahtera itu ketenangan yang di dalam. Ketenangan hati dan pikiran bukan karena kehidupan kita baik saja. Bukan karena semua faktor eksternal. Tapi di dalam hati ini kita tahu bahwa kita ini anaknya Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara hidup kita, maka semua akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dia itu Allah Immanuel yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kan firman Tuhan katakan gini, tidak ada sehelai rambut dari kepala kita akan jatuh tanpa seizin Tuhan, betul kan? Loh, kalau sehelai rambut kita jatuh aja Tuhan tahu, masa Tuhan nggak tahu apa yang kita alami? Tahu kan? Tapi kenapa kalau kita alami masalah, kita alami badai di dalam hidup, itu rasanya boro-boro damai. Tapi kita panik, kita stres, kita gelisah, bukan campur aduk deh. Seperti harusnya ya, waktu kita alami badai itu seperti Tuhan Yesus di tengah badai. Ngapain? Tidur. Tapi kalau kita ada masalah, kita bisa tidur nggak? Enggak. Kita ke psikiater, kita minum obat tidur. Itu yang kita alami. Nah, berarti buah rohnya itu belum muncul. Buah roh damai sejahtera ini belum muncul. Buah roh damai sejahtera ini karena dari dalam,
Jadi situasi apapun yang saudara hadapi, hidup saudara tidak baik-baik saja, tapi saudara tetap punya damai. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 7, Filipi 4 ayat 7, dikatakan seperti ini. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yesus tidak pernah berjanji ya kepada pengikutnya bahwa kita akan terbebas dari badan. Bukan artinya hidup kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi damai itu artinya kehadiran Tuhan di setiap masalah kita. Dan Tuhan itu menyediakan kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Nah, Filipi katakan gini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, damai sejahtera itu yang sebagai buah roh adalah hasil dari kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kita buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Sudah dapat ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Jadi kalau saudara itu takut, saudara khawatir, saudara cemas, saudara sedang tidak sempurna di dalam kasih. Saudara itu lagi nggak tinggal di dalam Tuhan. Karena kan kasih yang sempurna itu Tuhan sendiri. Jadi waktu saudara takut, saudara itu lagi nggak sempurna di dalam hubungan saudara dengan Tuhan itu tidak sempurna, tidak baik-baik saja. Karena waktu saudara tinggal, saudara nempel sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, harusnya sudah tidak ada lagi ketakutan. Kemudian buah roh yang keempat itu apa? Kesabaran. Nah, orang zaman sekarang itu kan apa-apa maunya instan ya. Sama anak Tuhan juga. Maunya begitu doa, amin, langsung jawabannya ada. Kalau doanya nggak dijawab, marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi kesabaran ini sebagai buah roh ini adalah karya dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan kita mengusahakannya. Bisa nggak kita mendisiplinkan diri supaya melatih diri kita supaya tidak marah, bisa sabar? Bisa. Tapi itu pakai kekuatan kita sendiri. Ada batasnya dan mungkin ada syaratnya. Mungkin kalau saudara nih menghadapi orang yang saudara sukai, kita bisa panjang sabar kepada keluarga atau saudara kita, orang yang kita sukai lah, kita kasihi. Kita bisa panjang sabar menghadapi dia. Tetapi kalau orang yang sudah menyakiti saudara, apakah kita bisa bersabar terus? Apakah kita juga punya panjang sabar? Nah, kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita berusaha untuk sabar, bisa, tapi tidak permanen. Ada kalanya, waktunya mungkin kita akan meledak sama itu orang. Kesabaran di sini itu tidak hanya terhadap orang lain ya, tapi juga kesabaran terhadap proses hidup kita. Contohnya Abraham. Abraham itu mendapat janji Tuhan waktu umur 75 tahun. 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Akhirnya umur 100 kan baru digenapi. Tapi dalam penantiannya itu, Abraham itu tidak membuat Abraham kecewa. Dikatakan malah imannya tidak runtuh, tetapi dia malah semakin beriman. Karena apa? Dia percaya penuh dengan janji Tuhan. Nah, itu yang namanya kesabaran sebagai buah roh. Jadi kesabaran tidak hanya pada orang, tetapi juga kesabaran terhadap proses yang kita jalani, proses yang Tuhan izinkan kita jalani. Kemudian buah roh yang kelima adalah kemurahan. Nah, kata kemurahan ini berasal dari bahasa Yunani itu krestotes. Artinya kebaikan hati, kelembutan, dan sikap murah hati. Ini bukan sekadar perbuatan baik yang dilakukan karena kewajiban. Loh, kita baik sama anak kita ya karena memang kita orang tuanya gitu. Memang wajib. Tapi kemurahan itu keinginan hati yang tulus untuk memberkati orang lain. Bagaimana kita itu menjadi saluran kasih Kristus
untuk orang yang tidak layak menerimanya. Mungkin kemurahan di mata orang dunia itu bergantung pada perasaan. Kita baik kalau orang itu balas budi ke kita. Kita baik kalau orang itu menyenangkan. Itu berdasarkan perasaan. Tetapi buah roh kemurahan itu melampaui perasaan kita. Walaupun kita tidak suka orang itu. Walaupun kita tidak layak. Bahwasanya walaupun orang itu tidak layak untuk menerimanya. Tapi kita bisa bermurah hati sama orang itu. Dan kemurahan itu tidak selalu berbicara tentang uang ya. Bisa juga kemurahan dalam berkata-kata. Saudara memberikan penghiburan, memberikan pujian yang tulus, saudara memberikan pengampunan, atau sikap kita yang menghargai orang tanpa memandang status. Itu namanya kemurahan. Kemudian yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan di sini bukan artinya, oh kita tidak melakukan kejahatan, artinya kita orang baik, bukan itu. Tetapi aktif melakukan kebaikan. Seperti Tuhan Yesus ya. Kan firman Tuhan katakan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit, mengajar orang-orang, memberi makan orang banyak, menerima orang yang tertolak, mengampuni orang yang berbuat jahat. Tapi Yesus itu melakukan kebaikan tulus tanpa pamrih. Tapi banyak dari kita melakukan kebaikan ada motivasinya. Kita mau dipuji, kita berbuat baik sama orang supaya apa? Kita bisa mengontrol orang itu. Banyaklah macam-macam motivasinya. Tapi yang namanya kebaikan, yaitu kita berbuat baik tanpa pamrih. Kemudian yang ketujuh itu kesetiaan. Nah, Allah kita itu ada Allah yang setia ya, amin ya. Karena itu karakternya Tuhan sendiri. Dia itu setia dengan janji-janjinya. Nah, kesetiaan itu bisa kesetiaan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami itu ya, keadaan berat apapun, proses apapun yang berat, kita Tuhan. Contohnya Daniel. Nah, walaupun pejabat kerajaan tuh mau mendakwa Daniel, jadi dibuatlah itu suatu larangan. Siapa yang dalam waktu 30 hari itu tidak boleh menyampaikan doa dan permohonan kepada dewa atau manusia, kecuali kepada raja. Karena apa? Karena kan dia tahu Daniel itu sehari itu berdoa 3 kali sehari. Memuji Allah 3 kali sehari. Nah, tetapi Daniel, apa yang Daniel lakukan? Daniel tetap menyembah Tuhan. Daniel tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apakah Tuhan bilang sama Daniel, kamu tetap memuji aku ya, nanti aku luputkan dari gua singa. Apakah Tuhan bilang gitu? Enggak. Bisa nggak Tuhan meluputkan Daniel dari gua singa? Bisa. Tapi Daniel tetap masuk ke gua singa. Walaupun akhirnya Tuhan menolong Daniel di gua singa. Tetapi awalnya Daniel nggak tahu bahwa Tuhan itu akan menolong. Tuhan itu akan melindungi Daniel. Daniel hanya setia berdoa dan menyembah Tuhan. Dia nggak lihat ujungnya, tetapi dia tetap setia menyembah Tuhan. Tetapi banyak dari kita ya, waktu kita ngalami proses ya, mungkin kesehatan kita, kehidupan keuangan kita, kehidupan rumah tangga kita, berantakan, kita alami proses. Hal yang gak enak, kita nggak lihat nih ujungnya kemana. Kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan seperti Daniel? Nah, kesetiaan itu tidak hanya pada Tuhan, tapi juga mungkin kepada pasangan, kesetiaan suami istri, kesetiaan dalam pekerjaan kita punya integritas dalam bekerja, juga kesetiaan di dalam pelayanan. Kesetiaan itu akan diuji pada waktu kita itu mengalami hal yang gak enak. Misalnya kesetiaan dalam pelayanan. Loh, Rasul Paulus itu tetap setia mengabarkan Injil padahal dia dianiaya. Nah, apakah kita bisa tetap setia mengabarkan Injil? Setia di dalam pelayanan kita. Waktu kita mengalami aniaya. Kemudian yang ke-8 itu adalah kelemah lembutan. Yang dimaksud dengan buah roh kelemah lembutan, bukan artinya, oh kita lemah lembut, ngomong harus halus, bukan itu ya. Yang dimaksud dengan kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan di bawah kedaulatan Tuhan. Kelemah lembutan tuh begini, misalnya kita disakiti orang, kita dihina atau apapun, kita bisa balas nggak? Bisa banget.
tetapi kita tidak memilih untuk membalasnya. Padahal kita punya kekuatan untuk membalas dan kita punya kesempatan untuk membalas. Tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kelemah lembutan itu hati yang mau diajar dan dikoreksi. Contoh di dalam Alkitab, keluar. Contoh udah ya, tadi agak terputus soalnya. Nah, contoh di dalam Alkitab adalah Musa. Musa itu dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di muka bumi. Saudara kenal ya Musa ya, baca Alkitab kan, jadi tahu Musa kan. Musa itu orang yang sangat lembut hatinya. Bayangin ya, menghadapi orang Israel, jutaan orang Israel selama 40 tahun yang kerjanya cuman komplain. Dan Musa sabar terhadap orang Israel. Itu namanya lemah lembut. Kemudian waktu Musa itu dikritik oleh Miriam dan Harun, mereka bilang apa? Apakah Tuhan hanya berfirman melalui hanya perantaran Musa? Bukankah dengan perantaran kita juga Tuhan berfirman? Tapi apa reaksi Musa? Musa tidak membalas, Musa tidak membela diri. Malah Allah sendiri yang membela Musa. Dengan apa? Menghukum Miriam dengan kusta. Bahkan tidak hanya itu ya. Bahkan Musa itu malah berdoa untuk kesembuhan Miriam. Itu yang dinamakan kelemah lembutan. Nah, contohnya lagi adalah Daud. Waktu kisah Saul itu mengejar Daud untuk membunuh Daud di En-Gedi ya, ke En-Gedi ya. Tetapi apa respon Daud? Daud nggak membalas, padahal Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan ketika Saul mati, Daud itu menangisi kematian Saul. Jadi Saul itu mengejar Daud ke En-Gedi untuk dibunuh nih, mau bunuh Daud nih. Saul itu masuk ke dalam gua untuk buang hajat. Dan dia nggak tahu bahwa Daud itu dan orang-orangnya itu sembunyi di dalam gua. Artinya Saul kan sendirian ya, masa buang hajat rame-rame kan? Artinya Saul itu sendirian. Nah itu posisi paling enak kan buat dibunuh ya. Dia sendiri. Sampai orang-orangnya Daud itu bilang gini ke Daud, inilah hari yang Tuhan janjikan kepadamu. Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Tapi apa? Daud itu diam-diam memotong ujung jubahnya Saul. Sebagai bukti bahwa Daud ini bisa membunuh Saul. Tetapi setelah memotong itu apa respon Daud? Daud itu menyesal memotong jubahnya Saul. Malah dia berkata, dijauhkanlah Tuhan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi. Dan Daud mencegah orang-orangnya untuk membunuh Saul. Padahal Daud sendiri mau dibunuh sama Saul. Tetapi itulah yang namanya kelemah lembutan. Bahkan ketika Daud keluar dari gua ya, dia berseru kepada Saul nih, dari belakang dia berseru kepada Saul. Tuanku Raja, dan Daud itu berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, sujud menyembah. Itu yang namanya kelemah lembutan. Ketika kita punya kekuatan, kita punya kesempatan untuk kita membalas, dan kita memilih menyerahkan keinginan kita untuk membalas ke tangan Tuhan. Dan memilih untuk menjadi benar di mata Tuhan, seperti Daud. Itu yang namanya kelemah lembutan. Kemudian yang 9 itu penguasaan diri. Di dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Paulus itu menjelaskan penguasaan diri itu bukan aku loh yang mengendalikan diri, bukan. Tetapi roh Tuhan yang mengendalikan aku. Penguasaan diri bukan, aku harus begini, aku nggak boleh begini, bukan. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu yang merubah kita dari dalam. Contohnya ya, penguasaan diri dalam hal makanan deh, gitu. Kita kan suka makan yang gak sehat ya. Makan gak sehat, junk food, banyak gula. Nah, saya ini suka banget makan kue. Saya itu suka makan manis, suka minum manis, semua lah saya suka. Suka junk food yang gak sehat, saya suka. Gitu. Tapi semakin saya berusaha, saya tahu nih nggak boleh terlalu banyak. Semakin saya berusaha, nggak boleh makan manis lagi, beli minum manis lagi. Malah saya beli tiap hari. Malah saya makan setiap hari. Nah, tetapi kan Paulus juga bilang,
semakin daging ini dilarang, semakin kita itu ingin melanggar. Tapi waktu hidup saya dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri akan mengingatkan, tubuhmu itu baik Allah. Masa kamu mau masukin makanan yang gak sehat ke dalam tubuhmu? Dan waktu saya membiarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka kita akan punya kesadaran sendirinya. Tubuh kita baik Roh Kudus. Bahkan Yohanes itu katakan, jika seseorang mengasihi Tuhan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, benar kan? Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, Bapa, Putra, Roh Kudus akan datang dan diam di dalam bersama-sama dengan dia. Kami itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diam di dalam saya loh. Diam di dalam kita loh. Jadi apa? Masa kita mau masukin makanan yang gak sehat ke dalam tubuh kita? Betul nggak? Nah, jadi waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, di dalam hati itu ada keinginan untuk hidup sehat. Kita udah bisa, nggak perlu harus ada, nggak boleh begini, nggak boleh, tapi kita udah tahu sendiri, punya kesadaran sendiri, penguasaan diri yang dari dalam. Nah, penguasaan diri ini bukan hanya nafsu makan ya, tapi juga penguasaan lidah. Kita berkata-kata, nafsu seksual, penguasaan emosi, dan juga pikiran kita. Nah, bagaimana supaya kita udah tahu nih buah apa yang harus kita hasilkan? Bagaimana supaya kita berbuah? Kita buka yuk Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ya. Pokok anggur yang benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di ayat 4 itu dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu itu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita berbuah? Tinggallah di dalam Tuhan. Kita ini ranting ya, menempel sama pokok anggur yang adalah Kristus sendiri. Contohnya itu pohon mangga ya. Kan ranting-rantingnya nyatu ya sama pohonnya ya. Otomatis dia akan dapat menghasilkan buah mangga. Apakah ranting yang menempel sama pohon mangga itu akan menghasilkan pohon durian? Nggak mungkin. Jadi waktu kita sebagai ranting, kita nempel sama Yesus yang pokok anggur, otomatis karakter Yesus, karakter Kristus itu menjadi karakter kita. Buah roh itu otomatis ada di dalam diri kita. Waktu kita nempel pada Tuhan. Kan di ayat 7 dikatakan gini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan dengan cara apa? Firman-Nya. Dengan cara kita membaca firman. Membaca di sini bukan artinya saudara membaca asal lewat loh. Tapi kita membaca dan merenungkan. Karena Mazmur 1 ayat 1-3 katakan gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ayat ketiga, ia itu seperti pohon, ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi waktu saudara merenungkan firman siang dan malam, firman atau Taurat itu menjadi kesukaan saudara, maka otomatis saudara itu akan menjadi apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya. Waktu saudara sudah berbuah, apa yang saudara perbuat itu akan berhasil. Itu firman yang katakan. Ya kan? Jadi, bagaimana kita berbuah? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dengan apa? Membaca, merenungkan firman. Sampai firman itu jadi kesukaan kita. Kemudian mengapa kita harus berbuah? Karena itu perintah Tuhan. Kan di awal tadi Yohanes 15 ayat 16 katakan, aku memilih kamu untuk menghasilkan buah. Tuhan mau kita itu mempunyai hidup yang menghasilkan buah. Dan ketika itu buah itu tetap, apa yang kamu minta kepada Bapa, maka semua akan diberikan kepada. Kamu tidak kekurangan apapun juga. Jadi bagaimana kita berbuah? Tinggal di dalam Tuhan. Kita menempel pada pokok anggur dengan cara apa? Membaca firman dan merenungkan firman ya. Karena buah roh itu muncul, bukan kita yang mengerjakan. Tapi Roh Kudus yang mengerjakan waktu kita menempel, kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau tidak menghasilkan buah? Di Yohanes 15 tadi ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang ke dalam, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Jadi setiap ranting yang sudah berbuah itu dibersihkannya lagi supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Saudara itu akan mengalami proses dibersihkan. Enak nggak? Ya nggak enak buat daging kita. Tapi proses pembersihan ini baik untuk kita jalani supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Karena waktu buah itu tetap, Yakobus katakan, kamu tidak kekurangan suatu apapun. Apapun yang kamu perbuat itu berhasil. Itu kata firman Tuhan. Nah, seperti perumpamaan pada pohon ara. Mungkin tahun-tahun lalu Tuhan itu datang ke kita mencari buah di dalam hidup kita. Tetapi mungkin Tuhan itu belum menemukan buah di dalam hidup kita. Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan menaburi kita dengan firman. Tuhan memberi kita berkat. Tuhan memberikan kita kehidupan. Tapi waktu mungkin tahun ini, atau kapanpun itu, Tuhan itu datang lagi ke kita. Apakah buah kita itu sudah muncul? Karena pada waktu kita tidak didapati berbuah, Tuhan katakan apa? Tebang lagi. Buang lagi. Pertanyaannya, apakah saudara sudah tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah kita itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Sampai firman itu menjadi kesukaan bagi kita. Sudahkah hidup kita itu berbuah? Apakah buah-buah roh itu sudah ada di dalam hidup kita? Waktu hidup saudara menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, maka saudara tidak kekurangan suatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan.
firman